Tahukah kamu bahwa kita telah mengambil jutaan barel minyak? Tidak ada yang tahu tentang itu. Tahu siapa yang tidak tahu tentang itu? Iran sampai sekarang. Pada malam sebelumnya, kami mengeluarkan 22 kapal larut malam tanpa lampu. Kepanikan dimulai di Selat Hormuz setelah Donald Trump mengungkapkan pada hari Kamis 11 Juni 2026 bahwa Amerika Serikat melakukan operasi rahasia untuk mengawal kapal-kapal dagang dan kapal tanker melalui salah satu jalur paling sensitif di dunia. Pernyataan itu mengejutkan banyak pihak karena Trump menyatakan bahwa lebih dari 100 juta barrel minyak dan lebih dari 200 kapal telah melewati selat tersebut dengan dukungan militer Amerika Serikat. Sementara Iran masih berusaha membangun citra bahwa mereka menguasai jalur tersebut. Dia juga mengatakan bahwa dalam salah satu operasi, 22 kapal berhasil melewati pada malam hari dengan lampu dimatikan setelah radar Iran dihantam. Disinilah krisis mulai berubah arah. Departemen Energi mengakui sebagian dari pergerakan melalui selat tersebut karena memang Iran benar-benar panik. Dan bagaimana operasi rahasia ini berubah menjadi tekanan militer brutal terhadap rezim diktator. Saya akan menceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda suka konten yang langsung ke inti dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan, karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Trump menempatkan Selat Hormuz di pusat perang saraf dengan Iran. Menurut Reuters, dia mengatakan pada 10 Juni bahwa Amerika Serikat akan menyerang Iran dengan sangat keras jika tidak ada kesepakatan damai. Dan dia menyatakan bahwa militer Amerika mengawal kapal-kapal dengan lebih dari 100 juta barel minyak keluar. Trump sendiri mengaitkan operasi ini dengan harga minyak, dengan mengatakan bahwa tindakan tersebut membantu menjaga harga minyak tetap di kisaran 85 hingga 90 dolar per barel daripada melonjak menjadi 250 dolar. Pernyataan paling mengejutkan muncul ketika Trump menggambarkan operasi 22 kapal tersebut pada malam hari. Dia mengatakan bahwa kapal-kapal itu berlayar tanpa lampu karena radar Iran telah dilumpuhkan. ABC News mencatat bahwa Trump menyebut jutaan barel melewati selat tersebut dan kemudian mempublikasikan di media sosialnya bahwa lebih dari 100 juta barel serta lebih dari 200 kapal dagang telah melewati jalur tersebut. Komando Pusat Amerika Serikat juga mengonfirmasi bahwa telah terjadi serangan terhadap fasilitas Iran di dekat Selat Hormuz. Dalam pernyataan resmi, CENTCOM mengatakan bahwa pada 9 Juni, pasukan Amerika melakukan serangan bela diri terhadap pertahanan udara, stasiun kontrol darat, dan radar pengawasan milik Iran. Setelah helikopter Apache milik Angkatan Darat Amerika ditembak jatuh, konfirmasi ini menjadi dasar bagi sudut pandang militer dalam cerita ini. Trump tidak hanya berbicara soal minyak. Washington telah menyerang infrastruktur yang memungkinkan Iran untuk mengawasi dan menekan navigasi di kawasan tersebut. Dengan radar, pertahanan udara, dan kendali darat yang diserang, operasi Amerika tampak seperti sebuah peringatan. Iran bisa mengancam, tapi tidak menguasai sendiri jalur yang dibutuhkan dunia untuk peredaran minyak. Diplomasi juga masuk dalam paket tekanan yang sama. Axios melaporkan bahwa mediator dari Qatar sedang berusaha mengaktifkan kembali negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran, termasuk dengan diplomat Qatar di Teheran. Pada saat yang sama, Trump mengatakan bahwa Iran terlalu lama merespons sebuah proposal dan bahwa dia tidak menutup kemungkinan serangan baru. Qatar muncul sebagai pemain di balik layar karena mencoba menyelamatkan sebuah negosiasi sementara situasi militer memanas. Disinilah Iran menjadi terjepit. Jika mereka menerima kesepakatan, itu akan terlihat seperti mundur setelah Trump mengungkapkan operasi tersebut. Jika menolak, itu membuka peluang untuk tekanan militer dan ekonomi yang lebih besar. Draft yang disebutkan oleh sumber-sumber regional masih menunggu persetujuan politik, tetapi keberadaan pembicaraan itu sudah menunjukkan bahwa Teheran tidak sedang bernegosiasi karena kenyamanan, melainkan karena kebutuhan. Pasar memahami besarnya risiko karena stok global sudah berada di bawah tekanan. Reuters melaporkan, berdasarkan Administrasi Informasi Energi Amerika Serikat, bahwa stok minyak di ekonomi-ekonomi terbesar sedang menuju ke level terendah sejak tahun 2003. Badan Amerika memproyeksikan penurunan menjadi sedikit di bawah 2,3 miliar barel hingga Desember, di tengah kerugian yang disebabkan oleh perang di Iran dan kesulitan menormalkan lalu lintas di Hormuz. Penilaian yang sama menyatakan bahwa penurunan stok menciptakan dasar bagi harga yang lebih tinggi. Inilah poin yang menjelaskan urgensi Trump. Operasi rahasia itu bukan hanya sebuah manuver militer.
Itu adalah upaya untuk mencegah Iran mengubah minyak menjadi senjata, melawan keluarga, perusahaan, transportasi, dan inflasi. Gedung Putih juga menggunakan cadangan strategis untuk meredakan tekanan tersebut. Reuters melaporkan bahwa Departemen Energi menawarkan pinjaman hingga 40 juta barel dari cadangan minyak strategis kepada perusahaan-perusahaan energi. Sebagai bagian dari kesepakatan pelepasan yang lebih besar, yaitu sebanyak 172 juta barel. Hingga saat itu, sekitar 133 juta barel sudah dipinjamkan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya terkoordinasi dengan sekitar 30 anggota Badan Energi Internasional yang telah sepakat untuk melepaskan sekitar 400 juta barel dari cadangan global. Setelah dimulainya perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran pada 28 Februari, artinya Trump bergerak di dua front, membuka Selat Hormuz dengan kekuatan militer dan menstabilkan pasar dengan minyak cadangan. Perbandingan dengan Venezuela muncul dalam pembicaraan karena Amerika Serikat sudah pernah menggunakan minyak sebagai alat tekanan. Dalam kasus Venezuela, pemerintahan Trump berencana untuk memurnikan dan menjual hingga 50 juta barel minyak yang tertahan akibat sanksi, sambil berusaha mengalihkan pasokan yang sebelumnya ditujukan untuk negara tersebut pada saat itu. Pengalaman tersebut membantu memahami mengapa kasus Iran membuat pasar dan lawan-lawan menjadi takut. Jika Amerika Serikat mampu menyita, mengalihkan, mengawal, atau mengkondisikan aliran minyak, perang tidak lagi hanya bersifat militer, tetapi juga menjadi masalah logistik. Siapa yang mengendalikan jalur, mengendalikan sebagian harga? Siapa yang mengendalikan harga, mengurangi kekuatan pemerasan musuh? Dan siapa yang mengurangi pemerasan musuh akan datang ke meja perundingan dengan kekuatan lebih besar. Iran mencoba bereaksi dengan rudal, pidato, dan ancaman rudal. Namun pengungkapan dari Trump membuat Teheran berada dalam situasi sulit. Operasi di Hormuz menunjukkan bahwa Amerika Serikat bersedia bertindak sebelum mengumumkan, membuka jalan sebelum bernegosiasi, dan mengungkapkan fakta hanya ketika keuntungannya sudah didapatkan. Meskipun ada keraguan tentang angka pastinya, inti beritanya tidak hilang. Ada dukungan militer Amerika terhadap aliran minyak. Ada serangan terhadap struktur-struktur Iran di dekat selat itu. Ada upaya untuk menahan harga per barel dan ada reaksi langsung dari para penentang di Washington karena isu ini berkaitan dengan perang, inflasi, dan pemilihan legislatif tahun 2026. Krisis masih berlangsung dengan 3 front sekaligus. Di laut, kapal-kapal masih mencari rute aman di Selat Hormuz. Di bidang militer, Amerika Serikat dan Iran terus saling menunjukkan kekuatan. Di bidang diplomasi, Qatar berusaha menjaga negosiasi tetap hidup yang bisa memaksa Teheran untuk mengalah, tepat setelah Trump mengungkap operasi rahasia yang berhasil menggagalkan tekanan Iran atas minyak. Saya Milson Alves Global, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap terinformasi dengan kebenaran setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir lihat komentar agar Anda bisa semakin terlibat dengan komunitas Milson Alves.